Halo sahabat catur, bagaimana kabar Anda sekarang? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Dalam video ini kita belajar, untuk tingkat lanjut, cara mengalahkan Grandmaster kalau hanya dalam opening, hampir bisa dikatakan mustahil. Karena game biasanya tahu teori dengan sangat dalam, tapi ada beberapa cara strategis untuk memberi peluang. 1. Pelajari jalur offbeat, anti-teori. Jangan selalu mainkan pembukaan utama, seperti Sicilian Knightdove, Ruy Lopez, atau Queen's Gambit. Menguasai itu sampai 20-30 langkah ke depan, gunakan sistem universal yang solid tapi fleksibel, untuk membawa game keluar dari zona hafalan. Game sering menganggap remeh lawan, lebih rendah, jadi jika kamu hafal satu ide tajam, yang jarang mereka lihat, bisa bikin mereka terguncang. Gunakan perang psikologis, jangan ikuti mereka ke jalur yang mereka kenal, selalu belok ke jalur berbeda. Semisalnya, di sini kita berperang sebagai hitam, putih balas F3, Zukertot, maka kita pion G6, pion D4, gajah fianchetto. Putih pion C4. Lalu kita mainkan pion C5, tujuan ini membuka diagonal gajah gelap. Untuk tingkat game, lebih doyan memilih jawaban pion E4. Hitam mainkan menteri skat, lalu setelah kuda blok, lalu kuda C6, menambah tekanan pada pion. Disinilah titik kesulitan. Untuk tingkat lanjut memecahkan teka-teki ini, setelah kita sedikit belok melewati jalur yang berbeda. Menurut histori, kebanyakan pemain game, memilih gajah ke E3, tujuan guna support pion, dan rencana selanjutnya, akan membawa bentengnya ke jalur C. Kita kembangkan kuda tempo menekan bidak E4, menteri D2, antisipasi ke depan jika sewaktu-waktu hitam tangkap pion E4. Hitam sebaliknya lakukan pertukaran pion di pusat. Setelah itu kuda makan pion, langkah ini yang membuat keunggulan bagi hitam ke depan. Posisi ini juga pernah terjadi pada tahun 1998, putih game teratar Marco, hitam Suspanov Flamidir. Setelah putih tangkap kuda, tempo juga membidik menteri. Nah, justru permainan akan berbalik arah, jika hitam terlebih dahulu tangkap kuda. Putih unggul setelah dia makan kuda, setelah terjadi serangkaian langkah ke depan. Tentara rambut putih unggul kualitas, inilah penyebabnya jawaban langkah brilian pada langkah ke-8, jarang ditemukan, bahkan untuk tingkat lanjut sekalipun. So, apa langkah tepat di sini? Hanya ada satu pilihan terbaik, yaitu menteri makan kuda. Selain hindari ancaman menteri, memaksa putih harus menerima makan menteri. Maka setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, selain hitam unggul kualitas, struktur pertahanan pion putih juga hancur lebur. Sedikit banyaknya sudah ada jaminan kemenangan. So, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, kita perlihatkan dengan berbagai trik baru, yang sulit untuk diprediksi oleh lawan Anda. Kuda F3, kita lihat Zukertot, hitam juga kuda F6. Opening English. Hitam pion C5, kuda C6, lalu disusul pion D5. Langkah umum yang sering kita lihat. Kita dimakan oleh hitam, lalu pion E4 langsung usir kuda itu. Jika hitam mainkan kuda ke B4, kita akan bermain imbang, seperti gajah ke C4. Bagaimana jika hitam kuda F4? Selain kontrol pion G2, juga ingin ke kotak D3. Titik balik akan terjadi. Setelah putih pion D4, di posisi ini hitam akan berpikir secara otomatis, kalau dia menarik kudanya, dia akan kalah satu pion. Jika sebaliknya dia tidak menerima kenyataan itu, memilih makan pion, juga berbalik menekan kuda. Posisi ini juga pernah terjadi pada 2017. WGM Karafet Isa, hitam, WGM Hul, Sarah. Di mana putih lanjutkan gajah makan kuda, hitam juga makan kuda, lalu disusul pertukaran menteri. Lalu putih rokade di sayap menteri tempo skat, disinilah titik salahnya perhitungan hitam. Berpikir putih akan langsung makan pion C3, coba bayangkan, jika untuk tingkat lanjut saja hal ini bisa meleset, bagaimana dengan kalian yang masih tahap perkembangan? Jika di posisi ini hitam memutuskan raja kembali ke E8, dilanjutkan gajah tangkap kuda, hitam tangkap pion skat, cukup raja pukul kembali. Setelah benteng tangkap gajah, ada gajah skat, blok dengan gajah, maka setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, putih unggul kualitas, hampir bisa dibilang 99%, putih akan menang. So, mari kita kembali. Jika di posisi ini hitam blok dengan kuda, akan dibalas kuda D5, ancaman forking pada raja dan benteng. Raja geser ke E8, lalu dilanjutkan gajah B5,
kembali langkah selanjutnya hitam kalah kualitas. Jika posisi ini benar-benar terjadi, jelas bahwa putih wajib menang. Sekarang mari kita ke bab yang ketiga. Untuk ilustrasi selanjutnya, kita sebagai putih menawarkan pion D4, hitam pion D5, gambit menteri. Lalu kita lanjutkan pion C4. Di sini kita periksa hitam menolak gambit pion E6, kuda berkembang ke F3, hitam kembangkan kudanya ke F6. Kita juga kembangkan kuda ke C3, hitam kuda D7, lalu kita lanjutkan pertukaran pion di pusat, disusul gajah berkembang ke F4. Hitam pion C6, selain support pion dia juga kontrol kotak B5, mencegah langkah selanjutnya, kuda itu dapat membidik kotak C7. Kita mainkan pion E3, hitam gajah E7, tempo membuka jalannya rokade, lalu menteri D2, sebuah langkah menunggu hitam rokade di sayap raja. Sering kita lihat jawaban standar, putih biasanya gajah D3, selain perkembangan perwira. Juga membuka jalannya rokade di sayap raja, jika Anda menempuh perjalanan itu, sah-sah saja. Namun, bahkan hampir semua pemain, sudah tahu arah permainan selanjutnya. Untuk menciptakan satu ide baru, sedikit kesulitan jika kita mencoba lari dari jalur, yaitu rokade di sayap menteri. Jika hitam menempuh perjalanan seperti biasa benteng E8, guna kontrol pusat, langkah taktis kuda B4, dan apapun langkah selanjutnya putih wajib unggul kualitas. Posisi ini juga pernah terjadi pada 2004, putih FMC Teras Marius, hitam GM Gondala Slow. Semisalnya jika dia tangkap kuda, tentu gajah C7, dan ratu hitam terjebak di Pulau Seribu. So, bagaimana jika hitam ulurkan niatnya, setelah dia melihat langkah jitu dari putih, memilih benteng kembali ke F8. Tetap saja ada gajah C7, memaksa menteri melangkah, disusul kuda D6, kembali menteri terjebak, dan hanya ada satu pilihan dari hitam. Lanjutkan pertukaran gajah dengan kuda, dan kembali putih unggul kualitas, peluang kemenangan sudah 80% sudah ada di tangan. Hanya cukup membawa permainan ke babak akhir, dengan menyederhanakan permainan, dan putus semua harapan hitam. So, sekarang kita masuk ke bab 4, kita pertimbangkan kemungkinan jawaban lain dari hitam. Setelah kita membuka jurus pion D4, hitam kuda F6, India Defense, kuda F3, lalu hitam mencoba mencari lubang lain seperti pion C5, Spielman India. Hampir mirip dengan Benoni Defense, ini juga sebuah jalur yang mencoba manipulasi keadaan. Sebaliknya Anda menolak tawaran hitam, majukan pion ke D5, hitam pion B5, ingin menyerang di sayap raja. Berpikir karena kotak E4 telah dikontrol oleh kuda, akan memperlambat proses putih kuasai pusat. Terlebih dahulu kita mainkan gajah B5, seolah-olah kita melumpuhkan kuda, hitam mainkan menteri skat, diblok dengan pion. Lalu hitam kuda E4, menghambat kuda putih ke E4, tujuan yang masih logis, gajah terlebih dahulu menghindar ke H4. Hitam gajah B7, aktifkan diagonal panjang, lalu kita mainkan E3, pion D5, tentara rambut putih, akan merasa terganggu melihat pion malapetaka itu. Dan pion itu, akan merusak psikologis lawan pada umumnya, jika dia sedikit terganggu memilih pion E6, jelas ingin melumpuhkan pion di D5. Mungkin hitam akan merasa baik-baik saja, setelah kita lanjutkan pertukaran pion. Namun, badai akan datang setelah kelanjutan gajah makan skat, dan langsung situasi hitam masuk dalam perangkap. Posisi ini juga pernah terjadi kejuaraan Eropa, 2001, putih GM Sakaev Konstantin dan hitam GM Delchev Alexander. Karena jika menteri makan, tentu menteri D8, maka skatmat akan tercipta dengan begitu cepat, mungkin ini, sangat terlalu awam bisa terjadi. Mari kita kesampingkan ini, so, bagaimana jika di posisi ini, hitam memilih blok dengan kuda ke C6. Akan dibalas kuda E5, kembali ancaman skatmat, hitam sekarang benar-benar sudah terpojok. Walaupun ada untuk sementara ini benteng D8, sebuah langkah bertahan hidup sementara waktu saja. Kita lanjutkan pertukaran gajah, maka setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, kembali dengan poin yang sama putih unggul kualitas. Bahkan di sini hampir bisa dibilang, kemenangan sudah tak terbendung lagi, bagi tentara rambut putih. So, sekarang mari kita lanjutkan di bab kelima. Di sini kita melihat putih mainkan pion D4, kita kuda F6, India Defense. Putih langsung gajah G5, pion D5, putih pion E3, lalu kita mainkan pion C6,
gajah berkembang ke D3. Kita gajah ke G4, kuda blok, kuda D7. Di sini putih mainkan pion F3, lalu kita mainkan gajah H5, lalu putih memutuskan rokade. Sampai pada titik ini suasana masih terlihat tenang. Kita mainkan gajah G6, lalu putih pion C4, maka dibalas pion E6, hubungkan rantai pion. Jika putih lanjutkan makan pion di D5, disinilah saatnya kita untuk perang psikologis, agar putih bisa keliru. Begitu juga dengan posisi ini pernah terjadi di event Kolkata Open 2018 putih, GM Sengupta Adib, hitam GM Narayanan Srinath. Sehingga semua yang kita bahas di sini, sudah pernah terjadi untuk tingkat lanjut. Opsi terbaik dari putih yaitu makan gajah. Namun jika putih berpikir bahwa ada keuntungan 3 langkah ke depan, setelah dia perhitungkan. Tangkap pion C6, di mana ancaman pada kuda, langsung ke depan skat, kita tangkap kuda. Hitam tangkap kuda skat, harapan hitam kita makan dengan menteri, namun tidak sesuai harapan, setelah kita tangkap dengan kuda. Setelah saling pukul gajah, dan permasalahannya sekarang hitam unggul kualitas 1 gajah bersih tanpa kompensasi apa-apa. So, sekarang mari kita masuk di bab ke-6, yang mungkin belum pernah Anda saksikan. Kita mainkan pion E4, hitam pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah berkembang ke C4, Italian game. Kita ambil langkah populer dari hitam yaitu kuda F6, kita langsung dobrak pusat dengan pion D4, opsi terbaik dari hitam harus makan pion. Pada titik krusial ini, jika kita memilih pion ke E5, atau rokade di sayap raja, hampir semua pemain bahkan sudah tahu arah permainan, minim bagi mereka salah teknis. Dan 2 pilihan itu pula, wajib salah satu kita tempuh, kita ambil jalur rokade di sayap raja. Hitam makan pion, sering kita lihat jawaban selanjutnya dari putih. Bahkan saya sendiri sering kupas sebelumnya jawaban benteng ke E1, sangatlah kuat. Namun, bagaimana jika hal itu, Anda sudah berupaya namun putih sulit untuk dirobohkan? Kita coba ambil jalur alternatif, yaitu kuda ke C3, variasi Nahmansen, saya terinspirasi di video sebelumnya. Bahkan Magnus Carlsen bisa gagal menghadapi ini. Coba bayangkan, jika Grand Elo rating tertinggi di dunia saja, bisa gugur. Bagaimana dengan lawan Anda di lapangan? Hampir bisa dipastikan mustahil untuk bisa koneksi. Terkecuali kalau lawan Anda duluan menonton video tersebut, supaya Anda tidak ketinggalan perahu. Bisa Anda lanjutkan nanti di layar akhir video ini, atau bisa Anda cek deskripsi di bawah, linknya sudah saya tempelkan di sana. Pada saat itu, Magnus Carlsen memutuskan menolak pengorbanan memilih tangkap dengan kuda, dan itu pun dia gugur. Sekarang mari kita pertimbangkan, jika hitam tergoda dengan kuda, yaitu makan dengan pion, masih opsi terbaik. Dan langkah berikut, diwajibkan Anda harus kembali bermain api, gajah kali pion skat. Jika ditolak hampir mustahil hitam bisa menang, sebagai opsi terbaik raja makan gajah, menteri D5 skat, tempo membidik kuda. Setelah raja kembali, ada benteng E1, menekan kuda, dan kuda itu sudah tak terbendung lagi kawan. Setelah jawaban logis gajah E7, benteng tangkap kuda, sampai pada titik ini. Hanya ada satu pilihan alternatif, agar permainan seimbang wajib raja F8, langkah brilian, dan hampir mustahil bisa ditemukan untuk manusia. Inilah yang saya maksudkan perang psikologis, belok dari jalur sedikit, akan membuat lawan terguncang dan gemetar. Mari kita kesampingkan ini, bagaimana jika hitam menempuh perjalanan biasa seperti benteng F8, rencana ingin ke F7. Akan dibalas gajah G5, menambah beban pada gajah gelap, walaupun ada untuk sementara ini benteng F7. Kita tangkap gajah, jika benteng makan ada menteri G8, langsung skatmat. Hitam tangkap dengan kuda, ada kuda G5, langsung ancaman skatmat. Setelah benteng kembali ke F8, benteng E1, menambah beban pada kuda, hitam makan pion, ancaman promosi. Menteri E5, tempo membidik pion, jika hitam memutuskan pion promosi ingin ciptakan sebuah langkah taktis, dengan harapan terlebih dahulu kita makan menteri. Namun, terlebih dahulu kita lanjutkan makan kuda, setelah pertukaran menteri. Raja geser ke D8, inilah rencana hitam bahwa langkah selanjutnya merasa kalau dirinya unggul kualitas. Namun dia tidak melihat, bahwa kita juga telah menyusun rencana benteng skat, dimakan benteng, lalu ditutup dengan kuda skatmat. Oleh karena itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih atas kunjungan kalian di channel ini.
Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan info di kolom komentar. Untuk kelanjutan video ini, silakan klik video selanjutnya, bagaimana bisa Magnus Carlsen terjebak dalam varian ini.